efek domino perbatasan. Biasanya kan kalau kita mikirin perbatasan negara ya, itu cuma garis akhir dipetakan. Sebuah pos administrasi. Tapi gimana kalau sebuah pos perbatasan yang terpencil? Ternyata bisa diubah jadi mesin ekonomi yang super kuat. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah cetak biru yang ambisius banget. Yang visinya adalah mengubah Motain, sebuah titik di perbatasan Indonesia Timur Leste, menjadi motor ekonomi baru. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kedengarannya mungkin sedikit gila. Bisa nggak sih Motain? Sebuah nama yang mungkin banyak dari kita baru dengar. Meniru kesuksesan fenomenal kayak Shenzhen. Ini bukan sekedar angan-angan loh. Tapi ini adalah inti dari sebuah visi besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus lihat dulu dong model-model yang sudah terbukti sukses. Di Asia ini, ada dua contoh klasik yang nunjukin gimana kawasan perbatasan itu bisa meledak secara ekonomi. Pertama, ada model Shenzhen Hong Kong. Ini tumbuhnya organik. Hong Kong itu ibarat otaknya, pusat keuangan, pusat desain. Sementara Shenzhen itu jadi ototnya, pabrik raksasa persis di belakangnya. Lalu ada model yang kedua, Johor Singapura. Ini lebih terstruktur, direncanain matang-matang. Sengaja dibikin zona ekonomi khusus buat narik investasi dari Singapura. Dua pendekatan yang beda, tapi dua-duanya sukses luar biasa. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Motain itu ternyata nggak bisa gitu aja nyontek dua model tadi. Situasinya itu beda banget. Secara fundamental malah kebalik. Laporan ini menyebutnya efek domino terbalik. Oke, apa sih asimetri terbalik itu? Gampangnya gini. Biasanya negara yang lebih kaya, kayak Hong Kong, itu yang menyiram modal ke tetangganya. Tapi di kasus ini, situasinya jungkir balik. Justru Indonesia lewat Motain yang harus menyiramkan barang ke Timor Leste. Kenapa? Karena Timor Leste punya permintaan yang tinggi banget, tapi modal buat investasinya terbatas. Jadi pemicunya bukan investasi, tapi kebutuhan. Penjelasan berikut ini banner-banner memperjelas semuanya. Coba deh, kita lihat baris pendorong utama. Di Shenzhen, yang bikin maju itu karena tanah dan tenaga kerjanya murah. Tapi Motain, pendorong utamanya adalah kebutuhan impor tetangga. Ini menegaskan satu hal penting. Indonesia nggak bisa pasif. Indonesia harus proaktif membangun kapasitas produksi untuk melayani pasar Timor Leste, bukan sebaliknya. Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini merangkum pergeseran strategis yang dibutuhkan. Jadi, ini bukan lagi soal nunggu, tapi soal membangun. Indonesia melalui Motain harus jadi pabrik dan gudangnya Timor Leste. Ini perubahan pola pikir yang sangat mendasar. Oke, jadi misinya jelas. Motain harus jadi basis pasukan. Pertanyaannya sekarang, emang mampu? Punya modal apa aja? Yuk, kita bedah. Apa aja aset yang dimiliki Motain? Dan satu kelemahan fatal yang selama ini menahannya. Ternyata fondasi ekonominya udah ada dan kuat banget. Lihat angka ini, 55,8 miliar rupiah. Ingat ya, itu nilai ekspor hanya dalam 1 bulan. Dan hanya dari jalur darat. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Kalau permintaan dari seberang perbatasan itu nyata dan besar banget. Dan ini contoh yang banner-banner bikin kita mikir. Bayangin deh, biaya logistiknya ngirim barang seberat air minum kemasan ribuan kilometer dari Jawa sampai ke Timor Leste. Kalau aja pabrik pengemasannya bisa dibangun di Motain, efisiensi dan keuntungannya bakal luar biasa. Ini adalah contoh sempurna inefisiensi yang bisa diubah jadi peluang industri raksasa. Dan selain permintaan yang kuat, Motain ternyata punya aset-aset lain. Jalan rayanya modern, udah ada. Fasilitas perbatasannya megah, udah jadi. Dan yang paling penting, ini kemewahan langka loh. Ada surplus listrik yang siap diserap oleh industri. Jadi sebenarnya semua bahan bakunya tuh udah ada di atas meja. Dengan semua kekuatan ini, harusnya Motain udah melesat dong ya. Tapi kok belum? Nah, ternyata ada cuma satu hambatan kritis. Yang kalau nggak diatasi, semua visi ini bakal mustahil terwujud. Dan inilah dia penghalangnya. Masalahnya ada di kedalaman air. Lihat deh, grafik ini. Pelabuhan Atapupu. Di sisi kita,
cuma sedalam 6 meter. Bandingin sama pelabuhan baru Timor Leste yang dalamnya sampai 15 meter. Jomplang banget kan? Artinya apa? Kapal-kapal kontainer raksasa yang bawa bahan baku murah gak bisa sandar di tempat kita. Ini dia yang bikin semua rencana besar jadi macet. Tapi mengetahui masalahnya itu kan udah setengah dari solusi. Laporan ini gak berhenti di situ, tapi juga nawarin peta jalan yang sangat jelas dan bisa dikerjakan. Yuk kita lihat gimana cara memperbaikinya. Rencananya dibagi jadi 3 fase. Fase pertama, beres-beres dulu, digitalisasi layanan, optimalkan apa yang udah ada, biar nggak ribet. Fase kedua, nah ini langkah kuncinya. Keruk pelabuhan Atapupu sampai minimal 9 meter dalamnya. Terus tetapkan Motain sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ini buat narik investor. Terakhir, fase ketiga, baru bangun kota terpadu yang lengkap dengan perumahan dan area komersialnya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke sebuah keputusan strategis. Ini bukan lagi sekedar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah pilihan tentang bagaimana Indonesia mau memandang beranda terdepannya. Poin ini kuat banget. Transformasi Motawain ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan geoekonomi. Arus perdagangannya udah ada. Dan deras banget. Pertanyaannya sederhana. Kita mau bangun bendungan untuk menangkap energinya? Atau kita mau biarkan aja airnya lewat begitu saja? Jadi kita kembali ke pertanyaan akhir yang tajam ini, masa depan sebuah kawasan, potensi ribuan lapangan kerja, dan sebuah model pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia bagian timur. Semuanya bergantung pada kemauan untuk mengatasi satu hambatan fisik yang krusial itu. Sebuah pilihan yang kelihatannya teknis tapi dampaknya bisa mengubah peta ekonomi regional.